Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara manajemen pengguna di akun Starlink kita. Silakan masuk ke website starlink.com, lalu klik menu burger di pojok kanan atas. Kemudian kita klik menu masuk, kemudian kita masukkan email dan kata sandi kita sebagai admin atau kita yang pertama kali beli ya. Kemudian kita klik tombol masuk. Ketika sudah benar, maka kita akan masuk ke beranda. Tampilannya seperti ini, ada nama, akun ID, jatuh tempo, bla 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 ya. Di sini terlihat ada satu Starlink. Kalau kita membeli Starlink dari website resmi, Starlink kita langsung tertaut dengan akun kita ya. Sedangkan kalau kita membeli Starlink dari retail, misalkan di marketplace, di retail resmi, itu ketika kita beli dalam keadaan kosong. Ketika kita ingin gunakan, kita bisa aktifasi dengan melihat serial number yang ada di kardus. Kemudian kita akan ditawari membuat akun baru atau menggunakan akun yang sudah ada untuk menghubungkan Starlink. Itu adalah bedanya ketika membeli Starlink di website resmi langsung atau melalui retail resmi. Untuk menambahkan pengguna, silakan klik gear atau pengaturan di pojok kanan atas. Ya, ini ikon gear angka 5 di sini. Kemudian terlihat ada satu akun yaitu admin ya. Karena kita membeli di website resmi, maka kita adalah adminnya. Untuk menambahkan user lain, kita bisa klik tombol tambah pengguna. Oke, untuk menambah pengguna lain, kita bisa klik tambah pengguna di sini. Kemudian di sini ada form, silakan diisi email ya, surel atau email bla 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 @gmail.com atau bla 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 domain email.com ya. Kemudian nama depan sesuai dengan kartu identitas ya. Kemudian nama belakangnya, nomor HP pastikan aktif nomor HP-nya, kemudian peran. Nah, di peran ini ada beberapa peran ya, 10 kalau nggak salah. Ketika kita klik peran di sini, kemudian di bagian peran, kalau kita klik akan ada beberapa role. Kalau tidak salah 10 ya. Ada admin, hak akses penuh, teknis hanya baca, penagihan hanya baca, dukungan hanya baca, dan sebagainya ya. Kemudian ada juga manajemen pengguna dan manajemen pengguna hanya baca. Apa sih bedanya? Mari kita cek di halaman fax resmi atau daftar pertanyaan cepat dari situs Starlink. Yang pertama adalah admin. Dia memiliki hak akses penuh, segalanya bisa ya, termasuk mengedit peran. Dan satu akun Starlink minimal punya satu admin. Yang kedua adalah penagihan. Semua terkait penagihan seperti melakukan pembayaran, memperbarui informasi pembayaran seperti metode pembayaran, kartu kredit, bank debit digital, dan sebagainya. Melihat faktur dan saldo akun, kemudian memesan Starlink di shop, ya, di halaman belanja, mengubah paket layanan, misalkan dari residensial ke paket jelajah, atau bahkan mengupgrade ke bisnis gitu ya. Bahkan juga bisa membatalkan atau menjeda layanan. Bedanya apa sih membatalkan dan menjeda? Kalau membatalkan itu kalau kita menggunakan paket Starlink residensial. Istilah agar tidak mendapatkan tagihan selanjutnya itu kita batalkan layanan. Tapi kalau paket kita adalah paket jelajah, itu istilahnya adalah menjeda ya. Ini untuk dua paket yang berbeda. Kemudian ada juga penagihan hanya baca. Dia hanya bisa melihat faktur dan saldo akun. Kemudian teknis. Role teknis ini adalah untuk kegiatan teknis ya, seperti memecahkan masalah atau mengambil tindakan dari perangkat Starlink kita. Kemudian mengelola saluran Starlink, kemudian booting ulang, melakukan mode stow atau kemas ya, atau melakukan konfigurasi apapun terkait Starlink, termasuk untuk memperbarui kebijakan IP. Ada juga teknis hanya baca. Itu dibatasi mengelola saluran layanan untuk melihat peringatan tentang perangkat keras atau informasi kinerja saja. Itu kalau teknis hanya baca. Kemudian ada juga role dukungan. Jadi semua pengguna
dengan role ini akan memiliki akses ke pertanyaan umum, kemudian bisa membuat tiket, ya, membalas tiket, dan sebagainya. Kemudian ada juga dukungan hanya baca, dia hanya bisa melihat tiket dukungan yang sudah ada saja, dia tidak bisa membuat tiket atau menanggapi, ya. Kemudian role manajemen pengguna, jadi bisa menambah, menghapus, melihat, atau mengubah peran yang sudah ada, ya. Misal kalau kita ingin menambah admin, menambah tenaga teknis, menambah tenaga dukungan, misalkan kita akun bisnis nih, punya banyak Starling nih. Nah, untuk mengatur pengguna perlu role manajemen pengguna. Kemudian ada juga role lain terkait manajemen pengguna, yaitu manajemen pengguna hanya baca. Dia hanya bisa melihat pengguna dan perannya. Nah, ini adalah contoh kalau kita sudah menambahkan akun lain dengan role penagihan, ya. Jadi dia hanya bisa melihat ketika dia login, hanya bisa melihat terkait penagihannya saja. Atau kita juga bisa mengeditnya, pengguna baru tadi menjadi role teknis dan penagihan, gabungan dari keduanya, ya. Itu juga bisa. Jadi bisa satu saja, bisa gabungan, atau bahkan hak akses penuh, ya, admin. Nah, kalau kita sudah menambahkan email baru tadi, seperti tadi, maka email yang kita tambahkan tadi akan mendapatkan email seperti ini, set your Starling password. Jadi diminta untuk membuat password baru. Ketika dibuka, silakan minta untuk mengklik tombol ini, set my password. Kemudian masukkan password yang ingin dibuat. Oke. Kemudian silakan minta dia membuat password baru. Kemudian konfirmasi lagi, ketik ulang. Lalu konfirmasi bahwa dia bukan robot, ya, centang di sini. Biasanya kalau internet kita jelek itu akan diminta untuk memilih gambar-gambar yang cocok dengan perintah, ya. Kalau berhasil baru ini tercentang. Kalau sudah selesai, kita klik tombol set password. Kita akan diarahkan ke halaman depan Starling. Kita bisa klik menu burger di pojok kanan atas. Nah, dia akan otomatis login ke akun tadi, ya, yang sudah di set passwordnya. Tapi kalau kita sudah log out atau keluar akun, kita klik burger lalu klik menu masuk, ya. Untuk melihat dashboard dari pengguna baru tadi, kita klik menu akun saya. Nah, lihat tampilan dashboardnya sudah disesuaikan dengan role yang sudah ditetapkan untuk pengguna baru, ya. Jadi tidak semua fitur bisa diakses. Ini akan lebih aman dan lebih terjamin. Oke, next. Video selanjutnya kita akan membuat video tentang cara mengubah layanan. Tapi kita akhiri dulu video kali ini. Semoga video tentang cara manajemen pengguna di Starling dapat bermanfaat untuk Anda atau untuk bisnis Anda. Jangan lupa like, comment, share. Good luck, bye. Komen kalau ada pertanyaan.